sekarang sudah berada di sekolah SMK Dharma Bakti Bitung. Oke, selanjutnya kami akan melakukan observasi dengan beberapa guru di sekolah ini. Nantikan cerita kami selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami mahasiswa semester 6 dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Tujuan kami kemari untuk memenuhi tugas kami, yaitu mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang dimaksudkan di sini, kami mewawancarai guru agama mengenai pembelajaran daring atau luring di masa pandemi di sekolah SMK Dharma Bakti Bitung. Sebelum kita masuk di sesi pertanyaan, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Selvia Samala. Pendidikan terakhir Diploma 3 AMDAK atau ahli media akuntansi. Saya di sini mengajar pendidikan agama Islam di SMK Dharma Bakti. Jika ada pertanyaan dari adik-adik, silakan bertanya. Baiklah Kak, di sini saya mau bertanya, yaitu bagaimana menciptakan kelas online yang interaktif di tengah pandemi ini. Jadi karena adanya pandemi ini, siswa kan belajar secara daring dan luring. Agar supaya siswa tidak merasa bosan, saya melakukan berbagai macam hal agar mereka tidak merasa bosan. Contoh di awal pembelajaran, ya, kita awali dulu dengan doa pembuka kan. Nah, jadi sedikit ada rasa Oke, selanjutnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, media apa saja yang sering Ibu gunakan dalam proses pembelajaran daring atau luring, terkhusus mata pelajaran agama Islam? Oke, terima kasih. Media yang saya pakai dalam melakukan atau dalam mengajar secara daring dan luring, saya pakai aplikasi Zoom, ya, karena di situ kan kalau Zoom karena kalau pakai Zoom DP kapasitas kan agak besar, jadi siswa banyak yang bisa gabung. Nah, kedua, ada siswa yang terlambat masuk Zoom. Contoh, di Zoom kan hanya 45 menit, tapi di sini hanya dibatasi 30 menit. Ya, hanya dibatasi 30 menit. Jadi kalau kelas gabung, ya, contoh kelas 10 akuntansi sama perkantoran, itu kan gabung karena DP jumlah siswa juga sedikit. Nah, mungkin ada jumlah siswa rata-rata 10 orang, 2 kelas. Tetap dia pakai aplikasi Zoom ini hanya 30 menit. Jadi lantaran siswanya agak sedikit, ya. Jadi apabila ada siswa yang terlambat masuk Zoom, contoh Zoom so berjalan, so aktif, ya, so ada teman-teman yang so gabung, ya, ada siswa yang lain so gabung. Kalau 5 orang yang gabung berarti masih ada sisa 5 orang kan. Nah, dorang berombong-rombong baru masuk. Kok ini so jam, so mau 20 menit, berarti kurang 10 menit. Nah, sedangkan untuk penjelasan kalau saya pakai di sini satu bab saya jelaskan 1 kali. Contoh kalau untuk mata pelajaran agama 1 minggu 1 kali di kelas 10 akun atau perkantoran. Nah, itu rasa tidak cukup dalam 1 minggu 1 pertemuan.
toh satu tatap muka itu rasa ndak cukup kalau cuman satu kali tatap muka. Jadi otomatis saya usahakan dalam satu kali pertemuan itu satu bab selesai. Hanya karena pandemi seperti ini kan pakai aplikasi Zoom, contoh Zoom itu kan hanya dibatasi 45 menit, sedangkan kalau orang sesuai dengan jadwal itu kan 1 jam 60 menit, rasa kurang ya. Jadi menjelaskan hanya sebagian lagi dijelaskan di minggu kedua. Nah, agar siswa bisa lebih mengerti ya, jadi saya pakai mengirim soal atau pertanyaan, kirim soal. Nah, saya kirim soal ke mereka, kemudian jawabannya mereka kirim balik lewat aplikasi WA. Jadi 2 aplikasi yang dipakai ya, 2 aplikasi yang dipakai atau 2 media yang dipakai, yaitu aplikasi Zoom dan WA. Zoom untuk menjelaskan mata pelajaran tersebut, sedangkan WA itu hanya untuk kalau ada orang ada tugas seperti itu. Jadi Zoom dan WA, 2 aplikasi ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya, siapa? Menurut Ibu, apakah pembelajaran daring ini sudah sangat efektif? Oke, apakah pembelajaran daring ya, cuma daring Kang, sangat efektif? Ya mungkin kalau mau ditanya ke orang luar juga mengaku tidak efektif. Karena contoh rupa tadi Ibu Cap bilang karena daring DP kendala ada banyak ya, karena daring ini DP kendala ada banyak. Contoh orang Sunin tahu guru-guru dari setiap mata pelajaran atau guru-guru wali kelas toh Sonin tahu DP anak di sana hamil, Sonin tahu ada di mana. Jadi dorang kan nyanda aktif. Contoh kalau di satu kelas 20 siswa, contoh kelas akuntansi 20 siswa, yang cuma aktif di daring, yang cuma jaga masuk di Zoom atau yang cuma jaga timbul tenggelam itu mungkin 15 orang. Cuma 15 orang yang aktif. Jadi yang DP sisa-sisa ini ada yang lain kali memang dari 5 orang 3 orang memang enggak pernah masuk Zoom. Mau dihubungi Sonin tahu di mana toh DP nomor sudah aktif, DP orang tua le sudah jelas di mana. Nah, baru ada 2 orang masih timbul-timbul di sekolah, 1 semester cuma 1 kali datang, timbul. Kalaupun orang masuk Zoom, itu tuh DP nama di sini orang istilahkan timbul tenggelam, siswa timbul tenggelam. Nah, itu tuh yang menjadi kendala di sini. Nah, ada siswa DP guru tahu atau lihat di Facebook, di WA, story, kage kaweng tanpa ada pemberitahuan toh pada guru yang bersangkutan, setidaknya pada Kepsek. Nah, tuh tadi Kepsek bilang karena daring ya sangat berpengaruh. Guru-guru Sonin tahu, iya, sudah bisa kontrol. Jadi yang pasti masalah di sini pembelajaran daring ini masa pandemi COVID ini banyak banget masalahnya. Jadi masalahnya masalahnya kuota, masalah jaringan, masalah masalah yang tadi muncul yang tidak kita nggak suka inginkan, masalah siswa sendiri. Yang pasti masalah itu banyak banget muncul.
di lain waktu. Bye.